Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Anita Yulianti, Tami Dewi Puspa Rahayu, dan Angga Priyatna. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Di sini ada 6 topik bahasan. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran, ciri-ciri model pembelajaran, model interaksi sosial, yang keempat model pemrosesan informasi, yang kelima model personal, dan yang keenam model modifikasi tingkah laku atau behavioral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Dewi Puspa Rahayu dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai model pembelajaran. Adapun poin-poin yang akan dicapai, yang termasuk poin yang saya akan jelaskan, yaitu bagian A yang menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Menurut Arens dalam Trianto mengatakan bahwasannya model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dan merencanakan pembelajaran di kelas. Lalu pada bagian B, adapun model pembelajaran yang mempunyai 4 ciri khusus. Yang pertama, rasional, teoretis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Model pembelajaran mempunyai teori berpikir yang masuk akal. Maksudnya di sini adalah para pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan yang sebenarnya serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangkannya. Adapun landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Model pembelajaran mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai, termasuk di dalamnya apa dan bagaimana siswa belajar dengan baik serta memecahkan suatu masalah pembelajaran. Adapun tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berhasil. Model pembelajaran mempunyai tingkah laku mengajar yang diperlakukan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat berhasil dalam pelaksanaannya. Adapun diperlukannya agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, termasuk model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman, sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini menjadi tujuan pembelajaran. Model pembelajaran yang mempunyai 4 ciri tersebut dikemukakan oleh Trianto pada tahun 2010. Selanjutnya ada C, yaitu model interaksi sosial. Model interaksi sosial adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Model ini beranjak dari paradigma bahwa individu tidak mungkin bisa membebaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, hubungan itu mengarah pada hubungan individu dengan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dapat menjadi wahana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat berinteraksi dengan ekstensif dengan masyarakat, mengembangkan sikap dan perilaku demokratis, serta menumbuhkan produktivitas kegiatan belajar peserta didik. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran interaksi sosial, yaitu ada 3. Yang pertama, investigasi kelompok, bermain peran atau role playing, dan yang ketiga pembelajaran jurisprudensial. Yang pertama ada investigasi kelompok. Investigasi kelompok merupakan sarana untuk memajukan dan membimbing keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Dalam investigasi kelompok, kebermaknaan pembelajaran sangat bergantung pada aspek kebutuhan siswa dalam memperoleh dan mengembangkan domain kognitif, nilai-nilai atau value, serta pengalaman belajar mereka dapat terpenuhi secara optimal melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua yaitu ada bermain peran atau role playing, merupakan sebuah model pembelajaran yang didasarkan pada perspektif pendidikan individu maupun interaksi sosial. Model ini mengakomodasi kebutuhan tiap-tiap siswa untuk dapat menemukan makna pribadinya dalam jagat sosial mereka dan menunjang cara memecahkan masalah pribadi dengan dukungan golongan sosialnya. Dalam dimensi sosial, model
ini membantu memudahkan individu untuk bekerja sama menganalisis keadaan sosial, khususnya masalah antar manusia. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran jurisprudensial. Pada mulanya model ini merupakan studi kasus dalam proses peradilan yang selanjutnya diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam model ini, para peserta didik sengaja dilibatkan dalam beragam permasalahan sosial yang menuntut fabrikasi kebijakan pemerintah yang diperlukan, serta berbagai macam pilihan untuk mengatasi isu sosial tersebut, misalnya tentang konfrontasi moral, intoleransi, dan tingkah laku sosial lainnya. Model ini juga didasarkan atas konsep tentang keberagaman masyarakat dalam menafsir perbedaan-perbedaan paradigma dan prioritas, bahkan konfrontasi nilai antara seseorang dengan yang lain. Selanjutnya ada D, model pemrosesan informasi. Teori pemrosesan atau mencakup aspek lingkungan, yaitu sebagai hal yang memiliki peran yang sangat penting dalam tahap pembelajaran. Teori ini didefinisikan oleh Brainis, yaitu belajar sebagai untuk mendapatkan serta penyimpanan informasi dengan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Dalam hal ini, belajar terjadi secara internal dalam diri peserta didik. Teori belajar pengolahan informasi juga mencakup pada teori kognitif yang menjelaskan tentang belajar merupakan tahap yang ada dalam diri yang tidak bisa dilihat secara langsung, serta merupakan berubahnya sebuah kemampuan dalam hal merespon keadaan. Akan tetapi, kemampuan daya tampung ingatan kerja manusia terbatas. Agar terkurangnya beban pada memori kerja, serta lebih memfokuskan fokus pada kemampuan belajar dan urutan pembelajaran. Kemampuan dalam menerima rangsangan dari lingkungan pada pengorganisasi data serta pemecahan masalah, mencari menemukan konsep memakai simbol verbal serta nonverbal disebut sebagai pemrosesan informasi. Teori ini terkaitan pada kemampuan berpikir yang baik serta kemampuan intelektual secara umum. Model personal. Pengajaran secara personal adalah kegiatan mengajar guru yang meniti, perhatikan pada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan individu. Perhatian utamanya pada emosional peserta didik dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Tokoh humanistik adalah Abraham Maslow. Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar peserta didik dapat merasa bebas dalam belajar mengembangkan dirinya baik emosional maupun intelektual. Teori humanistik timbul sebagai cara untuk memanusiakan manusia. Pada teori humanistik ini, pendidik seharusnya berperan sebagai pendorong, bukan menahan sensitivitas peserta didik terhadap perasaannya. Tujuan model pembelajaran personal adalah untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional anak-anak dan keterlibatan anak-anak dalam menentukan atau memilih apa yang ingin dipelajari dan bagaimana mempelajarinya, sehingga ada kesesuaian yang tinggi antara bahan belajar dengan kebutuhan anak. Mengembangkan pemahaman diri atau self-concept, kreativitas dan kemampuan anak dalam mengekspresikan diri sebagai dengan lebih baik.
Implikasi teori ini dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. Yang kedua, tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sejak sekarang. Yang ketiga, semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. Keempat, sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri. Yang kelima, mengajar adalah bukan hal penting, tapi belajar bagi peserta didik adalah sangat penting. Terakhir, mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan yang produktif dengan lingkungan dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap. Selanjutnya yaitu di sini ada 4 jenis-jenis model pengajaran personal. Yang pertama yaitu pengajaran tanpa arahan, yang bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, pemahaman, otonomi, dan konsep sendiri. Dan yang kedua yaitu latihan kesadaran, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan self-exploration dan self-awareness, titik pada perkembangan interpersonal awareness dan understanding and body and sensory awareness. Yang ketiga yaitu ada sinentik, yang bertujuan untuk mengembangkan kreativiti pribadi dan pemecahan masalah secara kreatif. Yang terakhir yaitu ada sistem konseptual, yang bertujuan untuk meningkatkan kompleksitas dasar pribadi yang luas. Kemudian model modifikasi tingkah laku atau behavioral. Model ini adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, modal pembelajaran dapat diartikan kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan pemetaan model pembelajaran berperilaku adalah kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik, yang didasari pada tanggapan atau reaksi peserta didik terhadap rangsangan atau lingkungan. Ciri-ciri model pembelajaran berperilaku. Pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan menggunakan metode objektif. Tiga, sifatnya mekanistik. Yang keempat, mementingkan masa lalu. Terus, prinsip model pembelajaran berperilaku menurut Joyce dan Noyle. Prinsip pembelajaran berperilaku sebagai berikut. Perilaku sebagai fenomena yang diamati dan diidentifikasi. Kedua, kebutuhan terhadap tingkah laku yang beradab. Yang keempat, tujuan tingkah laku adalah hal yang khusus terpisah dan bergantung pada individu. Yang keempat, yang terakhir, teori tingkah laku fokus pada hal-hal yang ada di sini yang dapat terjadi saat ini. Prinsip pembelajaran berperilaku menurut Gage, Berliner, 1934 meliputi pada konsekuensi, penguatan, penghukuman, kesegaran, konsekuensi, menentukan kepunahan, jadwal penguatan, ketahanan, dan peranan presiden. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.